sekitar bulan Maret tahun kemarin. Maret ya. Saya diundang di Jawa Tengah. Dialog dengan sekitar 50 ustadz Wahabi, alumni Yaman, alumni Saudi. Mereka ini banyak berubah dan kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dialog dengan mereka tentang perbedaan sifat wajib 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Dan alhamdulillah mereka bisa menerima. Sebagian mereka sudah mau ziarah kubur, bermakmum dengan kita, sudah senang, sudah cium tangan segala macam. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini penting. Ajaran Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah ini kalau masuk ke dalam hati akan merubah tingkah laku. Orang itu kalau akidahnya tidak benar biasanya keras, hatinya keras. Tapi kalau akidahnya benar itu lembut. Ini kejadian ya, tahun kemarin saya diminta oleh kawan safari di suatu daerah di Jawa Timur. Kiai, tanggal sekian ada waktu kosong apa enggak? Kenapa? Mau saya bawa safari. Ya siap, hanya datang ke sana. Tidak tahunya saudara, saya dimasukkan ke Masjid Wahabi. Ada satu jadwal di masjid mereka. Saya marah sama mereka. Ini masjidnya siapa? Ini kan Wahabi. Loh mereka mau kiai katanya. Ya walaupun mau gak enak lah, beda orang tuh gak enak. Nah, mereka mau kok. Akhirnya sorenya, karena sore saya di masjid di pondoknya kawan ya, pondoknya kiai di daerah situ. Saya curhat, Yai, saya ini sama orang-orang dijadwalkan di Masjid Wahabi nanti malam. Loh dapat apa itu? Bagus katanya, pencerahan. Saya ini minta dukungan malah nggak didukung nih. Akhirnya ya sudah berangkat. Sampai di sana ternyata bagaimana? Beda saudara orang Wahabi dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu kalau jumpa gurunya paling enggak menunduk dan biasanya cium tangan. Sampai di sana ternyata mereka salamannya gini semua ke saya. Padahal saya waktu itu sudah pakai jubah yang bagus. Saya ini jubah bagus, salamannya masih gini-gini aja. Ya sudah gak apa-apa, mang salahnya sendiri mau ke sana. Akhirnya datang ke sana ya. Habis itu saya diminta jadi imam sholat isya. Saya jadi imam waktu itu. Dan saya pikir baju saya paling bagus waktu itu. Ini alhamdulillah ya, Buya Ustaz Zulhendri sudah datang ini ada di bawah. Nah kemudian habis itu selesai jadi imam, saya ceramah. Yang saya ceramahkan pada waktu itu tentang isinya maulid. Tapi gak bilang maulid. Kita ini wajib mengagungkan Rasulullah SAW. Rasulullah makhluk paling mulia. Saya terangkan dalilnya Al-Quran hadis. Gak bilang maulid, cuma isinya maulid saya terangkan. Saya bilang ini ikut Al-Quran hadis. Selesai acara, apa yang terjadi? Selesai acara, mereka semuanya cium tangan. Tadi gak mau cium tangan, nunggu diceramai maulid. Habis itu apa mereka bilang, Kiai, kapan ceramah lagi ke sini katanya. Jangan cuma sekali Kiai, kurang katanya. Kalau daerah sini, Kiai harus masuk sini lagi. Artinya apa? Orang itu kalau diajarkan akidah yang benar hatinya menjadi lembut. Tapi kalau akidahnya salah-salah, keras hatinya. Nggak nunduk sama orang itu, nggak tawaduk sama sekali. Karenanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus terus dipelajari. Nah tawassul kembali kepada yang tadi. Tawassul itu bukan perbuatan syirik. Kalau tawassul itu syirik ya nggak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis nggak ada. Nah, Wahabi yang menolak tawassul itu alasannya apa? Ya tadi itu. Wahabi ini mentahrif ajaran Al-Quran. Lalu mereka pakai alat yang namanya tauhid rububiyah uluhiyah. Tauhid rububiyah uluhiyah itu saudara tujuannya untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul. Mengapa? Orang yang bertawassul itu melanggar tauhid uluhiyah,
Walaupun punya tauhid rububiyah, tapi levelnya masih di bawah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ini kata Wahabi. Dan ayat Al-Quran, cuma ayat Al-Quran diputar balik. Kata Abdullah bin Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, orang-orang musyrik ya, orang-orang khawarij ini, intalaqu ila ayatin nazalat fil musyrikin fahamaluha 'alal mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat yang turun mengenai orang-orang musyrik, lalu mereka terapkan untuk orang-orang yang beriman. Jahat mereka itu. Karenanya hati-hati dengan Wahabi itu. Saya kira masalah tawassul ya, masalah tawassul sudah jelas.